Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ayu Atira dari Prodi Kesehatan Masyarakat Peminatan PKIP. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai artikel yang berjudul Review Asset-Based Community Development with Children and Youth Enhance the level of participation in health promotion project. Baiklah, pertanyaan pertama yaitu di tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah dan bagaimana pendekatan Asset-Based Community Development atau biasa disebut ABCD dapat meningkatkan tingkat partisipasi anak remaja dan sekolah dalam proyek-proyek promosi kesehatan. Terus yang kedua, konteks atau topik yang dibahas. Jurnal ini membahas tentang penggunaan pendekatan ABCD dalam promosi kesehatan, khususnya dalam melibatkan anak, remaja, dan sekolah. ABCD ini menekankan pada pemetaan aset lokal dan partisipasi komunitas dalam strategi promosi kesehatan untuk mengatasi ketidaksetaraan kesehatan. Jurnal ini juga mengevaluasi berbagai proyek yang menggunakan pendekatan ABCD dan menganalisis tingkat partisipasi yang dicapai. Terus pertanyaan selanjutnya, teori atau pendekatan yang digunakan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan metasintesis kualitatif. Terus teori-teori yang relevan termasuk ABCD dengan 3 karakteristik utamanya, yaitu citizen-led, relationship-oriented, dan asset-based appreciative inquiry, dan Robert Hart classical participation leader untuk mengklasifikasikan tingkat partisipasi. Epicure elements digunakan untuk mengevaluasi kualitas metodologi studi yang termasuk dalam metasintesis. Pertanyaan selanjutnya, metodologi penelitian. Penelitian ini melibatkan pencarian sistematis di 10 basis data, menghasilkan 3.808 judul dan abstrak. Setelah proses penyaringan berdasarkan kriteria inklusi, 12 teks yang memenuhi syarat dipilih untuk dianalisis. Analisis tersebut meliputi mengevaluasi seberapa baik proyek-proyek tersebut mengikuti 3 prinsip dasar ABCD dan mengklasifikasikan tingkat partisipasi anak dan remaja dalam proyek tersebut menggunakan tangga partisipasi Hart. Selanjutnya, temuan utama. Temuan utamanya ini ada 5. Yang pertama, proyek dengan tingkat partisipasi tertinggi juga memiliki tingkat kepatuhan yang menciptakan lingkungan belajar di mana anak-anak dan remaja mengembangkan keterampilan partisipatif mereka. Yang kedua, proyek yang hanya menjadikan anak-anak sebagai kelompok sasaran, bukan partisipan, menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah dan kepatuhan rendah terhadap prinsip ABCD. Selanjutnya, proyek dengan partisipasi tingkat sedang menunjukkan kepatuhan parsial terhadap prinsip ABCD dan sering diinisiasi oleh ahli eksternal. Selanjutnya, proyek dengan partisipasi tinggi diinisiasi oleh anak-anak dan remaja sendiri setelah mereka belajar tentang pendekatan ABCD dari proyek yang dipimpin oleh orang dewasa. Selanjutnya, kesimpulan dari penulis. Meskipun penelitian tentang ABCD untuk anak-anak dan remaja dan juga sekolah masih terbatas dan kualitasnya bervariasi, jurnal ini menunjukkan bahwa ABCD memberikan strategi yang berguna untuk meningkatkan partisipasi anak dan remaja dalam proyek promosi kesehatan. Keberhasilan pendekatan ini berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ABCD dan peran fasilitator dewasa yang terampil dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan keterampilan partisipatif. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kualitas metodologi dan mengeksplorasi hubungan antara praktik ABCD dan kebijakan. Selanjutnya, pertanyaan relevansi terhadap materi kuliah. Apa keterkaitan jurnal ini dengan konsep-konsep pengorganisasian masyarakat yang dipelajari? Jawabannya, jurnal ini sangat relevan dengan materi kuliah pengorganisasian pemberdayaan masyarakat atau PPOM. Keterkaitannya terletak pada penggunaan pendekatan Asset-Based Community Development atau ABCD dalam konteks promosi kesehatan yang memiliki implikasi langsung pada strategi dan metode pengorganisasian masyarakat. Berikut beberapa keterkaitannya dengan konsep-konsep PPOM.
yang telah kami pelajari. Yang pertama ada pendekatan partisipatif. Jurnal ini menekankan pendekatan partisipatif dalam pengorganisasian masyarakat untuk promosi kesehatan. Konsep ABCD di dalamnya sejalan dengan prinsip-prinsip PPOM yang menekankan prinsip aktif masyarakat sebagai subjek, bukan objek pembangunan. Hal ini terlihat dalam berbagai tingkatan partisipasi yang dijelaskan mulai dari manipulasi hingga inisiatif masyarakat sepenuhnya. Terus yang kedua, pemberdayaan masyarakat. Inti dari ABCD adalah pemberdayaan masyarakat dengan cara mengidentifikasi dan memobilisasi aset-aset lokal, sumber daya manusia, sosial ekonomi, dan budaya untuk mencapai tujuan bersama. Ini selaras dengan tujuan utama PPOM, yaitu memberdayakan masyarakat agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi mereka sendiri. Selanjutnya, mobilisasi sumber daya masyarakat. ABCD secara eksplisit mendorong identifikasi dan pemanfaatan aset-aset lokal. Proses pemetaan aset-aset mapping yang dibahas dalam jurnal merupakan langkah kunci dalam mobilisasi sumber daya masyarakat yang merupakan konsep penting dalam PPOM. Selanjutnya ada penguatan jaringan sosial. Jurnal ini menunjukkan bahwa ABCD memperkuat jaringan sosial dalam komunitas. Penguatan jaringan sosial atau social capital ini penting untuk keberhasilan pengorganisasian masyarakat karena jaringan yang kuat memungkinkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih efektif. Selanjutnya, kepemimpinan lokal. ABCD menekankan kepemimpinan lokal dalam proses pembangunan. Masyarakat lokal dilibatkan dan pengambilan keputusan dan pelaksanaan program yang sejalan dengan prinsip kepemimpinan lokal yang dibahas dalam PPOM. Yang terakhir, evaluasi dan monitoring. Jurnal ini juga membahas pentingnya evaluasi dan monitoring program. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas program dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Suatu konsep yang juga penting dalam PPOM. Pertanyaan selanjutnya, kekuatan dan kelemahan dari artikel. Kekuatannya yang pertama ada fokus yang jelas dan relevan. Artikel ini memiliki fokus yang jelas pada peran Asset-Based Community Development atau ABCD dalam meningkatkan partisipasi anak dan remaja dalam proyek promosi kesehatan. Topik ini sangat relevan mengingat pentingnya partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja dalam upaya kesehatan publik. Yang kedua, kerangka teori yang kuat. Artikel ini menggunakan kerangka teori ABCD yang mapan dan relevan serta menggabungkannya dengan model partisipasi hub yang juga diakui secara luas. Penggunaan kerangka teori ini memberikan landasan teoritis yang kuat untuk analisis dan interpretasi datanya. Metodologi yang sistematis. Meskipun studi ini bersifat kualitatif, artikel ini menggunakan pendekatan metasintesis yang sistematis. Proses pencarian literatur, seleksi studi, dan analisis yang dijelaskan secara rinci meningkatkan kredibilitas dan transparansi temuan. Penggunaan Prisma dan Epicure juga menunjukkan upaya untuk menjaga kualitas metodologinya. Selanjutnya, data yang kaya dan mendalam. Artikel ini menganalisis 12 studi yang relevan, memberikan gambaran yang kaya dan mendalam tentang bagaimana ABCD diterapkan dalam berbagai konteks dan menghasilkan berbagai tingkat partisipasi anak dan remaja. Analisis mendalam terhadap berbagai kasus studi memperkuat argumentasinya. Yang terakhir ada implikasi praktis yang bermakna. Artikel ini memberikan implikasi praktis yang bermakna bagi para praktisi dan membuat kebijakan di bidang kesehatan masyarakat dan memberdayakan masyarakat. Temuannya dapat digunakan untuk merancang dan melaksanakan program promosi kesehatan yang lebih partisipatif dan efektif, khususnya yang melibatkan anak dan remaja. Adapun kelemahan dan keterbatasannya, metodologi yang terbatas. Studi ini hanya menggunakan data kualitatif saja. Kurangnya data kuantitatif membatasi kemampuan untuk menggeneralisasi temuan dan mengukur dampak ABCD secara lebih presisi.
Meskipun menggunakan prisma, keterbatasan metodologi kualitatif tetap ada. Terus jumlah sampel yang terbatas, hanya 12 studi yang dianalisis, yang mungkin membatasi generalisasi temuan. Jumlah sampel yang kecil dapat mempengaruhi kekuatan statistik dan representasi temuannya. Terus kualitas studi yang bervariasi. Artikel ini mengakui bahwa studi yang dianalisis bervariasi. Hal ini dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas temuan metasintesisnya. Selanjutnya, kurang perhatian terhadap konteks budaya. Meskipun artikel ini membahas partisipasi anak dan remaja, analisisnya kurang memperhatikan konteks budaya yang beragam. Perbedaan budaya mungkin mempengaruhi cara ABCD diterapkan dan dampaknya pada partisipasi. Yang terakhir, peran fasilitator yang kurang jelas. Meskipun artikel ini mengakui pentingnya peran fasilitator, peran dan keahlian fasilitator yang ideal kurang dijelaskan secara rinci. Hal ini dapat membatasi penerapan praktis temuan. Pertanyaan selanjutnya, kontekstualisasi dan implikasi. Bagaimana temuan jurnal dapat diterapkan atau tidak diterapkan di konteks Indonesia? Jawabannya, temuan jurnal tentang Asset-Based Community Development atau ABCD dalam meningkatkan partisipasi anak dan remaja di proyek promosi kesehatan dapat diterapkan di Indonesia, tetapi dengan beberapa penyesuaian kontekstualnya. Yaitu yang pertama ada penerapan, pendekatan partisipatif. Konsep ABCD yang menekankan partisipasi aktif masyarakat sangat relevan dengan konteks Indonesia yang beragam dan memiliki potensi besar dari partisipasi masyarakatnya. Program-program kesehatan yang melibatkan anak dan remaja dapat dirancang dengan pendekatan partisipatif, memberikan ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Terus, identifikasi aset lokal. Indonesia kaya akan keanekaragaman budaya dan sumber daya lokal penerapan ABCD. Di Indonesia perlu fokus pada identifikasi aset-aset lokal yang relevan dengan kesehatan, seperti kearifan lokal, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat sipil atau OMS, sumber daya alam. Aset-aset ini dapat dimanfaatkan untuk memperkuat program promosi kesehatan itu sendiri. Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat. ABCD bertujuan memperdayakan masyarakat di Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan pelatihan kepemimpinan dan keterampilan bagi anak dan remaja, serta dukungan bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung untuk terlibat aktif dalam proyek kesehatan. Terus, penguatan jaringan sosial. Membangun dan memperkuat jaringan sosial di komunitas sangat penting untuk keberhasilan program ABCD ini. Di Indonesia sendiri, hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam upaya membangun kerjasama dan kolaborasi. Tantangan dan penyesuaiannya. Ada kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi yang tinggi di Indonesia dapat menjadi hambatan dalam penerapan ABCD. Anak dan remaja dari keluarga kurang mampu mungkin memiliki akses yang terbatas pada sumber daya dan kesempatan untuk partisipasi strategi khusus diperlukan untuk menjangkau dan melibatkan kelompok ini. Selanjutnya, biaya dan sumber daya. Penerapan ABCD memerlukan sumber daya manusia dan finansial yang memadai. Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mendukung pelatihan fasilitasi dan monitoring programnya. Selanjutnya, struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang kompleks di Indonesia dapat menghambat partisipasi masyarakat. Perlu ada upaya untuk menyederhanakan prosedur dan mekanisme pengambilan keputusan agar masyarakat dapat terlibat lebih mudah. Selanjutnya, kearifan lokal. Penting untuk mengintegrasikan kearifan lokal dalam penerapan ABCD ini. Hal ini akan meningkatkan relevansi dan keberlanjutan program. Namun, perlu kehati-hatian agar tidak terjadi misinterpretasi atau pelemahan kearifan lokalnya.
Selanjutnya, peran fasilitator. Peran fasilitator sangat krusial dalam ABCD. Fasilitator perlu memahami konteks sosial budaya di Indonesia. Pelatihan dan pendampingan yang memadai untuk fasilitator sangat penting dan sangat diperlukan. Nah, selanjutnya, sikap kritis mahasiswa terhadap jurnal tersebut. Setelah membaca jurnal Can Accept Disease Community Development with Children's and Youth Enhance the Level of Participation in Health Promotion Projects, Qualitative Meta-Synthesis ini, saya memiliki beberapa catatan kritis sebagai pembaca aktif. Yang pertama, kekuatan jurnal. Relevansi topik jurnal ini mengangkat topik yang sangat relevan, yaitu bagaimana meningkatkan partisipasi anak muda dalam program promosi kesehatan. Ini penting karena anak muda seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap masalah kesehatan dan partisipasi aktif mereka krusial untuk keberhasilan program. Penggunaan kerangka teori. Penggunaan kerangka teori ABCD dan model partisipasi HART memberikan landasan teoritis yang kuat dan membantu dalam menganalisis dan data kualitatif. Ini memberikan struktur dan kedalaman pada analisis. Terus pendekatan metasintesis. Metode metasintesis yang digunakan menunjukkan upaya untuk melakukan review literatur secara sistematis dan komprehensif. Ini meningkatkan kredibilitas temuan. Adapun kelemahan dan kritik jurnal ini, keterbatasan. Yang pertama ada keterbatasan sampel. Jurnal ini hanya menganalisis 12 studi saja. Jumlah sampel yang terbatas ini dapat memberikan generalisasi temuan dan mengurangi kekuatan argumentasinya. Temuan mungkin hanya berlaku pada konteks spesifik studi yang dianalisis dan belum tentu dapat digeneralisasi secara luas. Selanjutnya, kualitas studi yang bervariasi. Jurnal mengakui adanya variasi kualitas studi yang dianalisis. Hal ini dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas temuan metasintesis. Analisis lebih lanjut tentang bagaimana variasi kualitas ini mempengaruhi temuan akhir sangat diperlukan dalam jurnal ini. Terus, kurangnya analisis kuantitatif. Studi ini sepenuhnya kualitatif. Penggunaan data kuantitatif dapat memperkuat temuan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang hubungan antara penerapan prinsip ABCD dengan tingkat partisipasi. Selanjutnya, peran fasilitator yang kurang terjelaskan. Peran fasilitator dalam keberhasilan proyek ABCD dijelaskan tetapi kurang rinci. Penjelasan lebih mendalam tentang karakteristik keahlian dan peran fasilitator yang efektif sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai praktis jurnal ini. Selanjutnya, generalisasi temuan. Jurnal menyimpulkan bahwa ABCD meningkatkan partisipasi, namun generalisasi ini perlu dikaji lebih kritis. Perlu dipertimbangkan faktor konteks budaya dan karakteristik spesifik proyek yang mungkin memengaruhi hasil. Jadi, menurut saya, jurnal ini memberikan kontribusi yang berharga dalam promosi kesehatan. Namun, keterbatasan metodologi dan jumlah sampel yang terbatas perlu dipertimbangkan. Penelitian lebih lanjut dengan desain metodologi yang lebih komprehensif, termasuk analisis kuantitatif dan studi dengan sampel yang lebih besar dan beragam, diperlukan untuk memperkuat dan memperluas temuan ini lebih lanjut. Eksplorasi lebih dalam tentang peran fasilitator dan konteks budaya sangat penting untuk meningkatkan nilai praktis temuan jurnal ini. Meskipun demikian, jurnal ini tetap memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dan menerapkan ABCD dalam konteks yang lebih luas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.